Sedangkan dikasih Tuhan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang second coming, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu sangat penting untuk kita ketahui. Makanya saya sebelum melanjutkan ini, ada yang menjawab saya dari yang selebaran yang saya kirim itu. Saya tidak bikin kuis, saudara, tapi ada yang dijawab. Di sini ada satu, di luar ada dua. Loh, saya kaget. Tapi benar semua, wah, luar biasa. Berarti mereka juga melihat video yang kita tayangkan dan kamu sangat bersyukur, ya. Untuk yang bisa menjawab kemarin, coba maju sini. Kak Penny, luar biasa. Dia menjawab kemarin itu, ya. Apa yang harus kita lakukan atau tugas apa yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Apa saja? Nah, itu ada 4 hal. Satu, kita harus melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, kita harus punya kita harus punya double porsi pengurapan. Yang ketiga, maksimalkan apa adanya yang kita miliki, seperti talenta, pemanfaatan talenta. Yang keempat, kita harus menjadi domba Tuhan yang menurut, setia dan siap sedia, serta tidak malas belajar dan berlatih. Sedikit. Ya, terima kasih. Jadi Tuhan, ya, memang itu 4 hal yang harus kita lakukan. Dan kakekku benar ya. Yang pertama, kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik, ya, sebagai jangan jadi hamba yang jahat, tapi jadi hamba yang setia. Terus kita juga harus punya double porsi pengurapan. Jadi seperti 5 negara, itu kita harus menjadi 5 negara yang baik. Terus ditambah terus, ya, bahkan punya cadangannya supaya kita tidak jatuh. Terus yang ketiga, memaksimalkan apa yang kita miliki, talenta yang Tuhan berikan, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, penghakiman yang terakhir, bahwa kita harus menjadi domba, bukan menjadi kambing, ya, domba yang setia, yang tidak malas bekerja dan berlatih. Puji Tuhan, nurut terus, ya. Nah, itu kalau kita sudah tahu keempat hal tersebut, saudaraku, bukan berarti setelah kita tahu terus oh yowes, diam, nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, 4 hal itu yang harus kita lakukan, tapi tidak sepenuh hati, hanya sekedar tahu. Tidak demikian. Makanya hari ini kita lanjutkan ke minggu lalu, kita lanjutkan dengan fight. Ya, berjuang, tidak berhenti sampai di sini saja. Nah, sebelumnya kita akan saksikan dulu video ini. Video ini yang mengisahkan tentang seseorang yang ingin menjadi terkenal, menjadi tenar, gitu ya. Yuk, kita saksikan bersama-sama apa yang mereka lakukan. Aduh, haleluya. Saknoi lengkap sudah penderitaannya, ya. Keinginan untuk menjadi terkenal, untuk tenar, itu membuat mereka berjuang sedemikian rupa untuk menjadi konsumsi publik yang kelihatannya menyenangkan, cantik, ya, ramping, langsing, tampan, ya, boyband, ya. Tadi pagi saya lihat bahwa ada statusnya yang jadi boyband. Masih mau nggak jadi boyband? Haleluya, ternyata seperti itu kejadiannya. Ya, jadi dikasih Tuhan, itu juga perjuangan. Tapi perjuangan mengarah kepada titik nol, bahkan minus. Perjuangan yang tidak layak diperjuangkan. Tapi hebat sekali mereka memiliki kerinduan yang sedemikian rupa, berjuang seperti itu, ya. Tanpa perjuangan memang kita tidak akan dapat mencapai tujuan. Kita sebagai orang Kristen, saya mengingatkan berulang kali bahwa kita ini
mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikut dalam perlombaan iman. Sudah ada di sana kita, ya. Mau tidak mau, suka tidak mau. Perjuangan yang kita lihat lewat video tadi menyebabkan mereka malah depresi, penuh tekanan, berkepanjangan. Bahkan ada yang dikatakan tadi sampai bunuh diri. Beberapa orang idol yang bunuh diri, tidak tahan menghadapi tekanan yang terlalu berat bagi mereka. Saya tidak usah cerita lagi, tadi sudah lengkap banget ya, sampai ada penggemar yang mengalahkan privasi mereka yang ada di dalam dunia ini. Dimanapun kita berada di dunia ini, baik itu di sekolah, baik itu di tempat pekerjaan kita, yang usaha sendiri, itu ada yang namanya saingan, ya, perjuangan yang berat yang harus kita lalui. Memang tidak seberat yang kita lihat tadi, tapi kita menghadapi hal itu. Di sekolah harus berlomba-lomba mendapatkan juara, ya. Kalau ulangan harus nilai bagus, ujian sampai mereka harus lulus. Yang kerja juga demikian, dituntut performa yang baik. Apalagi kalau kondisi seperti saat ini, kalau ada salah sedikit, saya sering dengar kalau Pak Gem bilang, waduh, besok harus mencap 2 orang lagi. Rasanya itu kasihan ya, nolongsong gitu. Jadi bersyukurlah bagi kita yang saat ini sudah memiliki pekerjaan yang tetap, pekerjaan yang baik, patut diperjuangkan. Tapi kalau di dunia itu memang kadang-kadang jahatnya itu menyingkirkan teman sendiri kadang-kadang ya. Untuk menjadi juara harus menyingkirkan teman sendiri. Di sekolah kan juga itu, harus kadang menginjak. Di kantor saya ingat sekali ada pimpinan saya dulu yang untuk mendapatkan posisinya yang sekarang, dia harus injak-injaknya di bawahnya. Persaingannya seperti itu sampai yang lain itu tersakiti. Ya, perjuangan di dunia itu menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, kadang bisa menghina orang lain yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Itu perjuangan yang ada di dunia ini. Perlu dipikirkan, nggak usah dipikirkan, itu kenyataan yang ada. Jalani saja bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pembela kita. Dia yang akan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini. Percayalah, asalkan kita sudah melakukan kewajiban dengan baik, seperti yang tadi apa yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kalau yang lain itu 1 kuda, kamu larilah seperti 2 kuda. Jadi kayaknya kita nih harus lebih dari yang lain. Lakukan semaksimal mungkin semampu kita, ya. Tapi bersama dengan Yesus semuanya pasti bisa. Nah, itu yang di dunia. Mari kita tinggalkan perjuangan yang ada di dalam dunia, karena semua sudah tahu betapa beratnya perjuangan kita menghadapi kehidupan ini, melawan ekonomi, melawan sakit penyakit, melawan masalah, melawan pengawasan kita, melawan darah dan daging kita. Itu sudah biasa. Lakukan sesuatu yang terbaik, percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Yang akan kita pelajari pagi hari ini, fight, berjuang menuju kekekalan. Di dunia ini sementara saja, sakit sedikit wes tak apa. Maklum, penuhi hati kita dengan kasih, cinta, ya, kasih sayang, ya, diberkati dengan kebaikan-kebaikan kita lakukan. Orang lain tidak berbuat baik, no problem, aku harus tetap baik. Gitu saja. Jalani bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melaluinya. Karena apa? Kita dikasih kaki rusa yang bisa berjejak di bukit-bukit, bukit-bukit masalah, bukit-bukit sakit penyakit, bukit-bukit apapun juga. Tuhan sanggup meluputkan kita dari semuanya itu. Ya, itu bekalnya. Jadi jangan takut menghadapi kehidupan yang di dunia ini. Tapi untuk perjuangan yang harus kita lakukan, perlombaan iman ini yang harus disampaikan lewat mimbar ini,
Kita di sini tidak berbicara tentang kemakmuran, kekayaan, pamer, enggak. Itu semua sia-sia. Semuanya sia-sia. Gak ada yang perlu kita bisa tunjukkan kepada dunia ini. Kalau mau ya jadi K-pop tadi itu, kelihatan cantik, manis, senyum terus, mau kayak gitu. Nah ya, kita tidak perlu yang hal seperti itu. Kita perjuangan kita berbeda dengan perjuangan dunia ini. Kadang-kadang ada yang bilang sama saya nih, jangan harus mengikuti perlombaan iman ya. Saya tuh dulu gak minta dilahirkan loh. Gak minta dilahirkan, gak tahu kenapa orang tua saya itu mendingan saya gak usah lahir di dunia ini. Waduh. Ingat saudaraku ya, ingat seperti disinggung Bapak Kepala 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kita ini berlomba, kita ini berjuang untuk hidup di dunia ini, mengalahkan jutaan sperma untuk membuahi ovum. Kita memenangnya nih, semua menang melewat jutaan yang lain. Jadi ada perjuangan waktu itu. Jangan bilang aku nggak mau. Oh, kamu mau kok. Buktinya sekarang kamu ada di dunia ini. Ya, mau kita ini, mau kita hidup di dunia ini. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita nggak sama seperti dunia ini. Perjuangannya bukan melawan darah dan daging, bukan melawan teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita. Enggak, itu bukan lawan kita. Kita baca bersama-sama Efesus 6 ayat 12. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Beda ya, beda. Jadi bukan menyakiti saudara kita, bukan benci kepada teman kita, orang tua, suami, istri. Tidak boleh. Tuhan tidak menghendaki itu semua, karena Allah itu kasih ya. Saya ingatkan sekali, Allah itu kasih. Dia mengasihi kita dan juga dia mengasihi seluruh ciptaannya. Itu bukan melawan kita. Lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa, pemerintah, bukan pemerintah, Bapak Presiden dan sebagainya, bukan ya, tapi ada terusannya, penghulu gelap dunia ini, roh-roh jahat di udara. Itu ada pemerintahan, ada penghulu di sana, ada penguasanya di sana. Itu yang harus kita lawan. Karena itu yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tidak sadar itu tiba-tiba rasa sedih, makan, jadi itu ada yang garai, ngitik-ngitik. Ya, itu yang harus kita lawan. Bagaimana bisa kita membenci saudara kita? Salah sedikit, marah. Kurang sedikit, jengkel. Siwa, tidak begitu, tidak seperti itu. Ya, kita harus mengasihi saudara kita, kekasih ke orang-orang yang kita cintai di dunia ini, di sekeliling kita, saudara-saudara seiman kita. Bukan kelompok-kelompok, karena kalau kita dengar cerita di gereja yang besar-besar itu, persaingan mereka ketat sekali. Kelihatannya berlampau, kelihatannya luar biasa, musiknya hina-hina seperti nonton bioskop. Rasanya senang sekali. Tidak salah, itu semuanya memang digunakan untuk pekerjaan Tuhan, digunakan untuk memuliakan Tuhan, membuat orang lain sayang. Tidak salah, tapi motivasinya harus benar. Baik motivasi para pelayan, pekerja, ininya, gembalanya, pejabat-pejabatnya, dan juga jemaatnya. Saudaraku, saya kapan hari ngomong-ngomong sama anak saya ya, ada pendeta-pendeta yang sudah baik ya, naik daun, mereka diberkati, firman disampaikan juga baik, benar, tapi kadang jemaatnya itu yang nggak bisa mendukung.
Cek kata pendetanya, terlalu dipuji-puji, terlalu diberi kemewahan, karena mereka kaya, jemaatnya kaya-kaya, sehingga menjatuhkan mereka. Makanya saya sering bilang, saya jangan dipuji, puji alat adanya beliau-beliau gak masalah. Tapi kalau melihatnya pastornya sampai yang puji, oh Tuhan tolong, Tuhan ampuni saya, jangan dipuji saya. Karena pujian yang berlebihan itu akan menciptakan kesombongan. Dan iblis itu paling suka kalau kita sombong. Dibilang apa gitu. Kalau saya dipuji, siapa yang ngomongnya sama Pak Gembala. Ada yang lupa, ada yang minta saya suruh nyanyi ini ngapain ya gitu. Ya. Itu karunia Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan mau pakai kita untuk bisa memberkati orang lain. Saya bersyukur juga. Saya cuma berengkah laku gitu ya. Tapi beberapa kali ada grup-grup rohani itu mereka mengadakan lomba. Ya saya nggak berharap banyak kok. Saya cuma ingin memeriahkan dan membuat yang lain juga ikut bersemangat gitu melomba memuji Tuhan. Kalau saya menang ya puji Tuhan. Sudah 4 kali saya menang, bukan sombong gitu. Tapi maksud saya itu seperti itu memang tidak perlu dibanggakan, tetapi setidaknya membuat kita bersyukur. Itu kuncinya tuh bersyukur. Jadi jemaat di sini yang saya anggap jemaat bukan sekedar jemaat, tetapi jemaat yang melayani. Karena melayani itu berdoa pun melayani, datang beribadah pun itu melayani Tuhan. Benar. Jadi itu harus kita pegang teguh. Datang saja itu melayani Tuhan. Kenapa? Melayani Tuhan dengan pujian yang kita sorak-sorakkan tadi, yang kita keluarkan dari mulut kita, bagi hati dan pikiran kita. Datang mau dengar firman-Nya Tuhan, itu sudah melayani Tuhan. Itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Karena itu bersyukurlah kalau bisa hadir, kalau bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi kita sudah ngomong, firman Tuhan saya katakan bahwa lawan kita itu, sekarang kita baca 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Sudah berumur, kita baca bersama-sama. 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan mengagungkannya kepada Kristus. Jadi pusatnya itu Kristus. Perjuangan kita akan pengenalan Allah itu yang terbaik, yang patut kita perjuangkan. Patut kita perjuangkan. Kami menawan, bahkan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Itu yang harus kita patahkan. Datang pada Tuhan, melayani Dia, berjuang sampai Yesus datang kembali, sampai kematian menjemput kita. Perjuangan kita berakhir. Tetapi kita harus berjuang. Karena perjuangan kita patut diperjuangkan, bukan seperti yang K-pop tadi. Mereka yang kalah, depresi, tidak dapat apa-apa, karena dibilang apa? Umur 10 tahun mereka sudah ikut audisi dan tidak ikut pelajaran sekolah. Mereka berjuang sedemikian rupa, dan kalau mereka gagal, dikatakan apa? Mereka tidak punya apa-apa lagi. Yang menang, kelihatannya menang, tapi apa yang terjadi yang kita lihat? Wih, sengsara luar biasa, depresi, harus tampil bagus.
Makanya saya dulu sampai heran, kenapa Michael Jackson itu yang begitu terkenal, yang begitu disayang di semua orang, dan juga apa, kaya raya, kok bisa? Tidak kita sangka-sangka mereka itu penuh dengan perjuangan. Setiap apa mereka lakukan, mereka harus pikirkan baik-baik ya. Nanti salah ngomong, waduh, viral. Sama dengan pendeta-pendeta yang terkenal, salah ngomong juga viral. Jadi kita harus berdoa, bukan berdoa apa yang gampang tadi ya, untuk kita kasih mereka, Tuhan tolong mereka untuk menghadapi kehidupan mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Gitu aja ya kan? Tapi untuk orang-orang kudus, kita harus banyak berdoa. Dukung mereka. Dukung mereka, apalagi yang kita idolakan gitu ya, seperti Bu Yanti, kamu suka lihat lebih Basir gitu ya, doakan ya, karena nanti kalau sampai jatuh saudara, itu juga mengecewakan kita, mengecewakan orang banyak, mengecewakan Tuhan ya. Kita dukung mereka dalam doa supaya tidak sampai mengalami kejatuhan Tuhan, karena setan itu yang diincar tuh yang itu saudara. Mereka tidak ngincar yang kecil-kecil, tidak ngincar, tapi yang di puncak itu iblis sangat tertarik untuk menjatuhkan ya. Sedangkan dikasih Tuhan itulah kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan. Sekarang kita sendiri ini bagaimana? Kita juga harus berjuang tadi ya, dia bilang ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita harus berjuang. Sulitkah? Sulit. Sehari-harinya aja sudah berat kok, ditambah berat dengan perlombaan iman. Justru itu yang sangat penting, karena akan membawa kita kepada kekekalan. Hidup di dunianya berapa tahun? Tidak apa-apa saja dibilang pengakuan, tidak apa-apa, nanti di sana itu bisa bertemu dengan orang-orang yang jadi idola saya, ketemu dengan para yang terkenal yang sudah meninggal, ketemu Michael Jackson lah, itu ceritanya. Emangnya kamu lihat dia posisinya baik? Yang cantik-cantik itu emangnya masih tetap cantik, perokok semua saudaraku ya, nangis terus, posisinya tidak baik-baik saja, teriak-teriak. Makanya kita harus perjuangkan diri kita sendiri, dan orang-orang yang kita kasihi ini pastikan mereka masuk bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga. Pastikan, jangan menyerah, jangan menyerah untuk merangkul mereka, panggil mereka, sapa mereka, kasihi mereka, perhatikan mereka. Jangan malah disepak-sepak, ingatkan kembali. Jangan malah disepak-sepak, dikasih dirangkul mereka. Yang paling bisa kita lakukan, doakan mereka. Sambil kita berjaga-jaga diri kita, jangan sampai kita juga jatuh dalam cobaan. Percobaan memang tidak masalah, percobaan yang kita alami percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan setelah kita dicoba, Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Itu janjinya Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 13. Marilah kepadamu hai kaum letih dan sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang kita takutkan, kita berjuang keras ya, karena menuju kekekalan ini loh yang penting, ini yang harus kita sampaikan. Tidak diminta bobokkan, maaf ya. Tidak terus dapat ini berkat terus enggak. Berkat itu adalah bonus katanya ya kan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkat yang kita terima ini hanya bonus. Saya mengalami bolak-balik sekarang. Saya sudah mengalaminya sampai geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Tuhan? Dan Tuhan Yesus bisa, kalau mancing dari mulut ikan bisa keluar dirham kok.
Apa yang kita takutkan? Asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan percaya, itu tidak akan membuat kita goyah. Tidak akan membuat kita khawatir, ketakutan berlebihan. Semangat ya, semangat kita harus Nah, saya ingin memberikan tips-tipsnya buat kita sekarang. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah tahu bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan. Ojo mau karena emosi aja yang dibesar-besarkan. Jangan masalah sedikit persoalan kecil jadi besar. Diketawain gitu loh. Kita belajar menertawakan persoalan. Kami biasa belajar berdua kalau ada persoalan, kita ngomong akhirnya kita tertawakan itu persoalan. Kita buat jadi guyonan. Itu membuat kita damai. Membuat kita damai. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang di dunia ini kerjakan aja seperti biasa. Prinsipnya jangan berbuat dosa, tidak menyakiti orang lain, apalagi menyakiti Tuhan. Jalan terus. Dengerin suara orang terus membuat kita loyo. Peraturan-peraturan dunia itu begitu banyak. Berat bagi kita untuk bisa memenuhi keinginan orang-orang di sekitar kita. Berat, saudara. Tapi upayakan kita memenuhi keinginan Tuhan. Itu meskipun berat, Tuhan bilang apa? Bebanku pun ringan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, belajarnya sama Tuhan Yesus. Jadi meskipun gemboknya kemarin nggak ketemu, saya ketawa lihat. Ya, ya memang harus di solusinya akan ada. Nanti diajak meeting sama Pak Gembala ya, mengapa bisa begitu, saudaraku. Tapi itu bukan persoalan berat, itu bisa diselesaikan dengan dikirim komprominya lewat gojek. Selesai ya. Dan sampai jam 1 malam sudah selesai. Tapi kalau hal-hal itu akan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan harus kita lewati. Tetapi perlombaan iman itu jangan kita lupakan. Terus fokus kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Kristus. Ya, pendengaran kita mendengarkan yang baik-baik, puji-puji ya firman Tuhan. Mata kita juga melihat yang baik-baik, melihat Alkitab, ya, melihat sesuatu yang baik, jangan melihat yang buruk. Pergaulan kita juga harus dijaga dengan ketat. Bergaulah dengan orang-orang yang mengasihi kita. Kita tidak membenci orang yang jahat, tetapi kita tidak bergaul dengan mereka. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biarlah kita hidup dalam lingkungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Di rumah, kegeran teruslah, saudara ya. Ya, jangan kegeran. Berikan senyuman, berikan perhatian, miliki pengertian yang mendalam satu dengan yang lain. Hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan, ya sudahlah. Maklum gak ngerti, nah itu tilus-telus dewi ya. Puji Tuhan. Ya tak selalu. Ya, belajar untuk itu. Ya, haleluya. Tipsnya sekarang, selama kita dalam perjuangan, kalau kita belum jatuh, saya ingatkan pada kaum wanita, maka bertahanlah. Selama kita belum jatuh, maka bertahan. Pasang kuda-kuda. Yang memang yang paling kuat itu kan apa? Wanita ya. Dan yang berdiri sejak tahun berapa itu? 1848. Berdiri dengan kuat. Wanita itu buat penolong. Ya, kalau pria, kasihilah istrimu, beri perhatian. Kalau wanita itu penolong itu kuat. Ya, penolong itu kuat.
Haleluya, puji Tuhan yang sudah menjalani sebagai penolong. Luar biasa ya. Berarti Tuhan mau pakai kita untuk menjadi penolong yang baik. Kalau belum jatuh, bertahan. Dalam hidup ini seorang sudah berjuang sekian lama dengan hasil yang baik tidak bisa disebut berhasil jika kita menyerah. Jangan menyerah. Berserah boleh kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan hidupku, aku menyerahkan persoalanku, menyerahkan kebingunganku kepadamu. Tapi aku tidak menyerah. Kalau menyerah itu pasti gagal. Pasti gagal. Belum sudah nyerah. Enggak ikut. Kemungkinannya sudah pasti gagal. Tapi kalau kita berjuang, kita bertahan, kita maju terus pantang mundur, kemungkinannya ada dua. Bisa menang atau bisa kalah. Memang kamusnya Tuhan Yesus itu tidak kayak di dunia, mungkin bisa juara 1, juara 2, juara 3. Tapi yang diingat itu selalu juara 1. Baik di sekolah maupun di pekerjaan, kalau orang nomor 1 pasti diingat. Yang nomor 2, 3 sekian. Lupa tuh. Tapi yang nomor 1 pasti diingat. Di kamusnya Tuhan Yesus juga demikian. Menang atau kalah, tidak ada yang namanya sulam-sulam buku. Sulam-sulam buku diapakan? Diapakan kalau sulam-sulam buku? Dimuntahkan. Tuhan tidak mau kita sulam-sulam buku. Pokoknya kita aneh apik, kita aneh baik, dan kita aneh rukun. Ya jangan kita aneh benar-benar baik, benar-benar mengasihi. Jangan etok-etok. Ya, jangan itu apa sih? Jangan pura-pura. Tak boleh kita pura-pura. Ya yang benar-benar. Kalau kita melakukan sesuatu, lakukan dengan baik dan benar. Itu firman Tuhan. Dan jangan menyerah. Kalau sudah menyerah, saudaraku, kalah. Ya. Jadi dalam segala hal kita harus lakukan habis-habisan. Habis-habisan, sungguh-sungguh agar di kemudian hari kita tidak menyesal. Kesempatan masih harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan ada kesempatan buat saya buka. Kamu tuh masih ada meja, ada semuanya baik. Sesuai dengan firman Tuhan. Ambil. Ya, semangat. Karena itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat tadi Allah bilang, kalau kita menyerah, kita tidak bisa dibilang berhasil. Juara sudah sampai atas, sudah mengikuti audisi, semifinal, final. Udah sampai di situ, terus lihat, loh ternyata ada itu ikut. Gak jadi wes. Gagal. Kalau sudah seorang pahlawan sudah gagal, sulit untuk bangkit kembali. Kalau kita ini sudah sampai di sana terus gagal, kita sulit untuk bangkit kembali. Secara manusia seperti itu. Tetapi dengan Tuhan, orang benar jatuh, dia akan orang benar jatuh. Tapi bukan sengaja, bukan karena menyerah. Ya, karena natur kita mungkin bisa saja kita kalah, bisa saja kita jatuh, bisa saja kita lengah, lemah, loyo, letih lesu, bisa saja. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan kembali. Sebagai kita bukan terbang, tinggi di awan. Itu kata firman Tuhan. Jadi yang harus kita ingat benar, yang kita perhatikan benar itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menghidupkan kita, membangkitkan semangat kita, dan pasti memberikan kemenangan. Ya, saya ingatkan kita sudah disetting jadi pemenang. Pegang itu rata-rata, jangan pegang sampai kalah. Kita harus menang.
Ya, tempat kita sudah disediakan Tuhan. Jangan sampai dikasih nama. Ini namanya, oh ya bapaknya, Stefani. Oh, sampai ada bunga-bunganya, ada ininya, rumahnya bagus, gitu ya. Jangan sampai itu kita tidak dapatkan. Harus kita raih mahkota kehidupan itu ya. Meskipun dia punya kemampuan tidak ada, orang yang tidak punya semangat, meskipun dia punya kemampuan tidak ada gunanya. Ya kan? Aku ini pintar apa itu? Pintar dance misalnya. Tapi udah nggak punya semangat, nggak bisa melok. Padahal talentanya di sana nggak digunakan. Aku pintar tamborin, ya. Aku bisa main tamborin, aku sudah belajar. Tapi nggak digunakan, apa gunanya? Nggak punya semangat. Aku bisa main musik. Tapi band lain ya, suai band mau senetrak. Terus aku enggak lah. Padahal aku bisa ini contohan aja. Ada gunanya. Kalau Tuhan kita dikasih talenta sama Tuhan, gunakan semaksimal mungkin. Apa yang aku bisa, aku kerjakan. Yang orang bilang nyerontong, ya kita harus pakai ini apa kepalanya. Memang kita ini domba di tengah serigala. Iya, saya tahu. Apa? Iya, saya tahu. Saya nggak bisa apa-apa. Iya, memang demikian. Memang Tuhan ciptakan kita sebagai domba. Yang ditaruhi serigala aneh Tuhan. Nggak mungkin bisa. Dombanya bisa menang bersama dengan Tuhan Yesus. Daniel, aku ini sudah memuliakan Tuhan sehari. Aku berdoa 3 kali di atas loteng. Aku tidak melakukan hal yang jahat. Aku tidak makan yang enak-enaknya, makanannya raja. Enggak. Tapi ada yang diri. Kehidupan kita seperti itu. Banyak sekitar kita tuh yang nggak suka kalau kita maju, kalau kita berhasil. Kalau kita sungguh-sungguh pada Tuhan, itu iblis ya pasti tidak suka. Kalau kamu datang ke gereja, kalau bisa tuh kamu sakit gitu loh, biar tak usah ke gereja. Kalau bisa itu kamu tidak punya uang, biar tak perlu ke gereja. Kalau bisa kamu sibuk supaya kamu tidak ke gereja. Itu kerinduannya iblis. Tapi Daniel, meskipun dia seperti itu, dia tetap mengalami masalah. Ada yang iri, bilang sama raja, kita bikin yuk, apa pengumuman yuk, nanti semua rakyat harus menyembah raja. Raja setuju nggak? Setuju. Raja nggak ngerti itu tipu muslihat iblis. Ya boleh omongkan saja. Kalau nggak ada raja, kalau nggak nyembah raja, hukumannya apa? Terserah kamu lah. Ya. Dimasukkan gua Sina ya raja ya. Yo wes akadmu mengikuti arusnya iblis. Kita tuh kadang lucu digunakan iblis. Kita nggak prosok untuk merasani, untuk melakukan perbuatan sesuatu yang kita nggak terasa itu padahal dipakai iblis. Ya kita harus berjaga-jaga, pikirkan yang di atas supaya tidak gampang jatuh seperti itu. Akhirnya Daniel yang tak punya salah masuk ke dalam gua singa. Takut gak? Takut. Langsung saya gak ngerti takut. Tapi harus dijalani. Kok Tuhan jahat ya? Aku sudah berbuat kayak ini. Dalam hal itu Tuhan, Tuhan, aku mati dimakan singa. Pasti matilah. Wong singanya gak makan sebulan. Pasti begitu baunya wangi dan dia nggak punya sebab pada dia, tapi wangi enak langsung tinggal nama itu pasti. Tapi begitu raja tahu Daniel, orang yang aku kasih itu, yang baik itu, yang pahlawan itu, yang membantu aku itu, yang luar biasa itu mati. Pasti mati, tapi raja tidak bisa merubah keputusan lagi. Mau tidak mau Daniel harus masuk gua Sina. Raja pun sampai nangis, Daniel aku maaf ya Daniel, aku tak ngerti kok bisa begitu. Dia sampai
Besoknya dia datang ke gua Sinai itu, Dania saking sayangnya sama Dania. Dania masih urat enggak. Dania kau masih hidup tak? Ternyata sinanya tidur, mulutnya dibungkam, Danianya masih hidup. Tuhan. Itu loh hidup kita, meskipun kita dimasukkan buah singa, tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan, kita akan diselamatkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu setia melayani Tuhan, bekerja dengan luar biasa, baik sekali. Tetapi apa yang terjadi? Dia harus masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, sampai yang melempar aja itu mati. Pasti mati. Tapi mereka punya prinsip, meskipun Tuhan tidak menolong aku tetap tidak mau menyembah patung raja, aku tidak mau menyembah berhala, aku tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Bisa diandalkan enggak Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego sampai dia ngomong baik itu? Kalau Tuhan bisa, pasti dia menolong aku. Berarti dalam hatinya dia berkata, Tuhanku bisa. Kalaupun ternyata dia harus dimasukkan dapur api itu. Dan di situ terlihat ada malaikat Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego, ada satunya malaikat yang menjaga mereka sehingga mereka tidak mati hangus terbakar. Tidak. Ternyata Tuhannya seperti yang Tuhan kita sembah saat ini, Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, percaya Tuhan bersama dengan kita. Orang yang tidak punya semangat, walaupun punya kemampuan, tidak ada gunanya. Yang memiliki semangat, yang bisa dilakukan saat kita jatuh adalah mengingat prinsip bahwa semua mimpi kita, kalau kita jatuh ya, semua mimpi kita, semua kerinduan kita, semua kesuksesan di masa lalu mungkin sudah berlalu. Kalau kita jatuh, sudah hilang. Tapi mimpi itu akan kita mulai dari saat ini. Masih ada kesempatan. Dosa kita di masa lalu, kesalahan kita di masa lalu memang tidak hilang, akan terus ada akibatnya. Percaya, seperti dari dalam api, yang hangus seperti dari dalam api. Tetapi masih ada kesempatan. Kita mulai lagi dari saat ini. Bangkit lagi, maju. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mungkin kemarin aku malas, kemarin aku ogah-ogahan, kemarin aku gampang marah, aku sakit hati, aku pahitan, aku tidak suka si A, si B, si C, dewa kemen. Aku benci mereka. Mereka sudah menghina. Dia yang paling dekat dengan aku, tetapi begini, begitu. Jadi ingatlah, orang lepas selalu banyak bicaranya. Orang kuat sedikit berbicara, tetapi lakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, kamu mesti terima dua, menang atau kalah, neraka atau surga, hanya dua. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Yang diingat hanya juara satu, tidak ada juara 2, 3 dan seterusnya. Kita adalah juaranya, kita pemenangnya. Ya, puji Tuhan, mengikuti Yesus itu tidak bisa panas atau setengah suam-suam kuku, tidak bisa. Kalau ikut ya ikut yang beneran, jangan ikut-ikutan. Tidak boleh panas, tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas ya panas, dingin ya dingin, itu firman Tuhan. Kita baca saja supaya dari Wahyu 3 ayat 16, supaya kita ingat menanjak, kita tidak boleh suam-suam kuku. Serius. Ya, Wahyu 3 ayat 16. Baik, ya.
Yuk kita baca bersama-sama yang kuat yang kelas 2, 3. Jadi karena engkau suami-suamiku dari tidak dingin atau panas, aku akan memutarkan engkau dari mulutku. Pilihannya jangan suami-suamiku, dingin ya dingin, panas ya panas. Ya, kalau seperti yang 5 anak darah yang tidak membawa persediaan yang cukup akan tertinggal. Saya dan kita semuanya yang ada di sini miliki persediaan yang cukup, double porsi. Kita lakukan dengan setia dan bertanggung jawab segala tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan bilang tugasnya dari gereja, jangan bilang dari gembala, jangan bilang dari pengurus, jangan bilang karena cuma sekedar jadwal. Miliki itu tugas yang dari Tuhan, pekerjaan Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan meremehkan, jangan meremehkan, jangan pula kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan itu membuat kita benar-benar merasa susah dikatakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Baca aja Pengkhotbah 9 ayat 10, ayat yang terakhir. Pengkhotbah 9 ayat 10. Maaf ini agak keras sebenarnya, tetapi ini harus disampaikan supaya kita tidak ini apa itu namanya asal-asalan ya. Ayo dibaca, saya ini di bersama 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau? Ya, itu penonton yang terakhir. Mari kita berjuang bersama-sama. Saya mengundang musik untuk maju ke depan. Sehingga kita akan nyanyi Selidiki Aku.